Islam itu bukan agama para pemalas. Tidak ada satupun keterangan yang menyuruh umat Islam untuk hidup bermalas-malasan, berpangku tangan, menunggu jatah dari langit, atau menggantungkan beban hidup kepada orang lain. Tentu tidak. Bahkan pada beberapa ayat Allah menyuruh umat Islam untuk bekerja. Firman Allah yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kalian, karena Allah dan Rasulnya akan melihat hasil kerja kalian. At-Taubah ayat 105. Dalam satu keterangan lain, Anas bin Malik pernah bercerita, Rasulullah SAW pernah meminta seorang laki-laki dari kalangan Ansor untuk menjual kekayaan terakhirnya berupa sehelai kain tebal yang dipakai sebagai selimut dan alas tidur, serta sebuah mangkuk besar untuk minum. Kedua barang itu dilelang oleh Rasulullah SAW sehingga didapat hasil uang 2 dirham. Uang itu separuh diberikan ke keluarganya dan separuh lagi untuk dibelikan kapak buat mencari kayu bakar. 2 pekan kemudian, dia datang kepada Nabi sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku telah memiliki uang 10 dirham dari hasil menjual kayu bakar." Lalu Nabi berkata kepada laki-laki itu, "Pekerjaanmu ini lebih baik daripada kamu menjadi pengemis." Demikian Rasulullah SAW memberikan anjuran atau cara Nabi mengentaskan umatnya dari kemiskinan dan agar tidak minta-minta seperti pengemis. Hikmah dari peristiwa di atas antara lain, pertama, Nabi melarang umatnya untuk mengemis dan meminta-minta, sebab perbuatan mengemis itu kelak akan membuat manusia berwajah cacat di hari kiamat. Mengemis adalah pekerjaan hina. Para nabi rata-rata memiliki mata pencaharian tertentu. Mereka makan dari hasil keringatnya sendiri. Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris adalah seorang khoyat atau tukang jahit. Rasulullah SAW adalah pengembala kambing. Para ulama juga begitu. Ada yang menjadi pandai besi, ada yang menjadi tukang daging, ada yang menjadi tukang jam, ada yang menjadi tukang tenun, dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan itu barangkali menurut kita ketinggalan zaman dan sangat tradisional, tapi sesungguhnya ia adalah profesi yang penuh berkah, tidak berpotensi untuk dikorupsi dan dimanipulasi. Yang jelas, mereka tidak mau menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk hidup mandiri melalui sumber-sumber yang ada, memiliki skill yang bisa diandalkan. Misalnya, jika ia menjadi tukang kayu, maka ia mendalami ilmu perkayuan, menjadi pengusaha kayu, bahkan ekspor kayu. Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk menjadi kaya dan suka memberi, dan melarang untuk menjadi miskin yang bersikap pelit. 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah rata-rata orang kaya dermawan, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Abu Thalhah, dan lain-lain. Mereka rata-rata memiliki kebun kurma, peternakan onta, dan sumber nafkah lain. Dan kekayaan mereka bukan datang begitu saja, tapi melalui kerja keras yang dirintis, susah payah dari awal. Mereka dipuji Allah bukan karena kekayaannya, tapi mereka sangat dermawan dengan menginfakkan kekayaannya di jalan kebajikan. Mereka memiliki, tapi saat yang sama juga memberi. Mereka begitu menyadari bahwa pada harta itu ada hak-hak orang lain yang ditunaikan. Harta tidak hanya dinikmati dari diri sendiri. Berbuat baiklah meski hanya berbagi sekantong kacang untuk kawan-kawan di sekitar. Sesuatu yang kecil kalau ikhlas akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa suatu ketika seorang lelaki mendengar suara teriakan dari langit. "Sirami kebun si fulan." Tidak lama kemudian langit mendung, lalu turunlah hujan. Air hujan jatuh di tanah yang bercampur bebatuan hitam. Lalu air itu terbawa dalam saluran-saluran air di tanah tersebut. Ketika saluran air itu diikuti, ternyata ia berujung ke sebuah kebun yang sedang digarap oleh seseorang petani. Saat petani itu ditanya, namanya siapa? Ternyata namanya persis seperti yang disebut oleh suara dari langit itu. Artinya dari langit benar-benar mengalir ke kebun si fulan. Lalu petani itu ditanya tentang amalannya, sehingga dia mendapatkan keistimewaan dari langit. Dia menjawab, "Sesungguhnya aku bersedekah dengan sepertiga hasil yang keluar dari tanah ini. Sepertiga lagi aku makan bersama keluargaku. Dan sepertiga lainnya aku tanam kembali." Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Itulah pujian dari langit terhadap orang-orang yang memberi hak-hak hartanya kepada makhluk yang ada di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.